Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Ibu Zulfa dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang konsep ketauhidan dan implikasi dalam kehidupan sosial. Lanjut, kita mulai dengan perkenalan. Tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan ya. Saya Fahira Meka Maulida. Lalu Saya Hamsa Fatia Mufidah. Saya Misha Hamida. Saya Fira Sofia. kita langsung mulai ke materi yang akan disampaikan oleh Fira Sofia. Yang pertama, aku menjelaskan pengertian konsep ketuhanan dalam Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam merupakan asal dan mendasari ajaran dan praktik agama. Konsep ini menekankan sifat-sifat Allah, seperti Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Penyayang. Tetap pentingnya hubungan antara Allah dan umat manusia. Dalam perspektif Islam, kepastian ketuhanan tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga etis, mengharuskan penganutnya untuk mengimplementasikan nilai-nilai moral dan dalam semangat. Selanjutnya pengertian tauhid. Di dalam bahasa Arab, tauhid adalah masdar dari wahada yuwahhid tauhidan, yang berarti mengasahkan. Adapun menurut istilah, tauhid adalah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, penciptaan, pemeliharaan, pemilikan. Rububiyah yang berarti ikhlas beribadah padanya, dan dalam asma wa sifat, yang berarti nama-nama dan sifat. Dan tauhid apabila dimutlakkan, maka maknanya adalah memurnikan ibadatan hanya untuk Allah. Orang Muslim mengimani akan keesaan Allah Ta'ala dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Adapun kalimat tauhid yang berarti mengesahkan Allah, yaitu la ilaha illallah, dan tidak ada berhak disembah selain Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Sebelum kita masuk ke macam-macam tauhid, kita perlu mengetahui dulu apa itu fitrah manusia sebelum dilahirkan, bahkan ketika setelah dilahirkan. Jadi manusia itu dilahirkan oleh Allah, baik yang kafir maupun yang muslim, itu semuanya memiliki masing-masing kesadaran atau masing-masing fitrah yang telah diberikan, yaitu mengakui adanya Tuhan yang berhak disembah, karena jiwa manusia pada dasarnya sangat memerlukan adanya zat yang mampu melindungi dan menjadi tempat sandaran ketika diri menghadapi segala musibah. Pengetahuan fitrah ini telah tertanam pada setiap jiwa orang mukmin dan orang kafir sejak lahir. Manusia akan lebih dulu mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta sebelum mengakui adanya Tuhan yang berhak disembah. Bagi seorang muslim, fitrah inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau fitrah yang suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi untuk implementasi dalam kehidupan kita sekarang, seperti contohnya kita lahir memang sudah memiliki kesadaran kalau kita memiliki Maha Pencipta, tapi sebelum itu semua kita mengakui adanya Pencipta sebelum kita mengakui siapa Tuhan yang berhak kita sembah. Dan faktor yang mendukung kita untuk mengakui siapa agama kita, siapa Tuhan kita, itu sebetulnya banyak faktor. Contohnya seperti kita lahir dalam keluarga yang beragama Kristen kah, atau Islam atau lain sebagainya. Nah itu berpengaruh ya. Jadi Nasrani seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah ini sama seperti yang terjadi sekarang. Nah, penciptaan ini sangat berhubungan oleh macam-macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Jadi kita mengakui bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Tunggal, dan Allah itu menciptakan kita. Yang kedua adalah mengakui bahwa Allah adalah zat yang khalaq atau Maha menciptakan alam semesta dan segala isinya.
Yang ketiga, meyakini bahwa Allah itu Al-Muluk, yaitu dalam bahasa Arab yang artinya merajai, dan Allah itu maha menguasai alam semesta, dan At-Tadbir mengatur apa-apa yang ada di dalamnya, seperti dalam surat yang kita kenal, yaitu disebutkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua adalah uluhiyah. Nah, uluhiyah ini adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah yang kita jalankan. Jika tauhid rububiyah itu kita menganggap Allah adalah pencipta kita, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, maka uluhiyah ini kita implementasikan dengan peribadatannya dalam agama Islam. Yang pertama ada dengan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menyembah Allah dengan melakukan ibadah. Yang kedua ada mendekatkan diri, yaitu taqarrub kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menyembah Allah dengan melakukan ibadah yang disyariatkan seperti doa, nazar. Nazar itu dalam bahasa Arab diartikan ke Indonesianya berjanji ya. Kurban, roja itu artinya berharap hanya pada Allah, tawakal, takwa, ibadah, dan inabah. Inabah yaitu bertaubat. Macam-macam yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat ini adalah percaya bahwa hanya Allah yang memiliki 99 nama yang sempurna, yakni Asmaul Husna, tanpa meniadakan salah satu sifatnya. Yang kedua ada setiap mukmin menetapkan sifat sesuai dengan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya dan meniadakan apa yang bukan dari dirinya. Yang ketiga adalah beriman kepada Asmaul Husna dalam kondisi apapun kita berada. Jadi dalam tauhid asma wa sifat ini kita tidak boleh meniadakan apapun yang selain 99 nama tersebut, karena sebetulnya 99 nama tersebut itu sudah sempurna Allah yang memilikinya selainnya, dan memang hanya akan Allah yang berhak untuk memiliki nama-nama tersebut. Seperti dalam firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 180 yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya dan Allah memiliki asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ketika seseorang menyalahgunakan nama Asmaul Husna atau bahkan diolok-olokkan, itu akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Dan sebaiknya kita banyak merefleksikan diri dan terus-menerus untuk menjadi lebih baik ke depannya dengan mengamalkan 3 tauhid ini, karena tauhid ketiga ini saling berhubungan satu sama lain dan tidak akan berarti apa-apa jika salah satunya tertinggalkan atau hanya 2 yang digunakan. Selanjutnya adalah pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid tidak hanya soal percaya kalau Allah itu satu, tapi tauhid itu juga harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah, di pendidikan, sampai di tempat kerja. Nah, sekarang aku akan menjelaskan bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai tauhid tersebut di lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Tauhid itu biasanya ditanamkan lewat kebiasaan dan sudah ditanamkan dari kita masih kecil. Misalnya, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan juga doa sebelum makan ataupun tidur. Orang tua juga harus menjadi contoh yang baik, seperti jujur, sabar, dan bertanggung jawab, supaya anak-anak bisa melihat dan mengikuti. Ini sangat membantu supaya suasana keluarga lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Selanjutnya adalah di lingkungan pendidikan atau sekolah. Yang kita tahu, kita sudah diajarkan pembelajaran pendidikan agama Islam dari kita masih sekolah dasar. Tetapi tauhid itu nggak hanya lewat pelajaran teori saja, tetapi juga praktik langsung, seperti misalnya tadarusan, hafalan Al-Quran, atau urusan tahlilan. Kemudian harus menjadi contoh yang baik supaya siswa termotivasi untuk berbuat baik. Intinya anak-anak diajak belajar bagaimana bertauhid di kehidupan sehari-hari.
Kemudian di kantor atau tempat kerja, tauhid berarti kita bekerja dengan niat yang benar, bukan hanya untuk mencari uang saja, tetapi juga untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga harus berdisiplin dan menghargai sesama rekan kerja. Kalau kita kerja dengan cara seperti ini, hasilnya bukan hanya bagus, juga akan membawa keuntungan dan juga itu tidak hanya soal percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga bagaimana kita melakukan lewat tindakan sehari-hari di keluarga, di lingkungan pendidikan ataupun di tempat bekerja. Oke, kita lanjut tentang contoh perilaku yang mencerminkan tauhid. Ada banyak sebenarnya poinnya. Kita ambil poin yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada perintahnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya itu adalah wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan yang menciptakan sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di sini sudah ada tuh maksud Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Untuk menyembahnya, beribadah kepada Allah. Dari mulai leluhur kita, nenek moyang, sampai kita saat ini. Apa sih bentuk beribadahnya itu? Bukan hanya sholat ya, ada doa, puasa, zakat, haji. Yang dilakukan itu karena ikhlas kepada Allah semata. Yang kedua itu ada bersyukur atas nikmat yang ada. Ada satu ayat yang itu tuh kelihatan banget Allah tuh bucin sama kita. Ayatnya itu bunyinya fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya maka ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah maka jangan mengingkarinya. Di situ Allah mengatakan bahwa kalau kita dikasih sesuatu yang berharga, istimewa dari Allah, kita tuh harus bersyukur, bukan malah mengingkari. Dengan apa? Dengan kita senantiasa mengucapkan hamdalah ketika mendapat kabar gembira. Lalu yang ketiga ada bertawakal kepada Allah semata. Kita tuh harus percaya penuh kepada takdir yang diberikan Allah tuh yang terbaik. Kan kadang kita suka kalau gak setuju sama yang kita mau tuh kayak, masa kayak gini sih, Allah gak adil banget. Itu tuh yang kata-kata gak boleh. Karena asa an takrahu syai'a wa khairul lakum. Apa yang kamu benci itu belum tentu itu tuh beneran jelek. Bisa jadi itu yang baik buat kamu dan sebaliknya. Lalu poin yang keempat, berakhlakul karimah. Ini mungkin sudah bisa kita terapkan kan, seperti jujur, amanah, menepati janji, serta perbuatan baik lainnya. Lalu yang terakhir ada menjauhi perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu seperti apa sih? Seperti tahayul, perdukunan, juga ramalan bintang. Ramalan bintang ya, yang mungkin sekarang tuh kayak apa ya, udah biasalah di lingkungan kita. Zodiak itu sebenarnya termasuk kepada syirik kecil. Makanya jangan sampai kita tuh percaya sama yang kayak gituan tuh ya. Lanjut, penolakan syirik dan dampaknya. Di sini ada bentuk-bentuk penolakan syirik. Yang pertama itu tidak meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayatnya tentang ini, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu tuh tentang sebaik-baiknya penolong itu ya cuma Allah. Karena kalau orang lain nolong kita juga sebenarnya itu tuh Allah, perantaranya dengan manusia. Yang kedua itu tidak mempercayai kepada ramalan, perdukunan, dan jimat yang menyesatkan. Karena kalau misalnya kita udah pakai gituan, pakai jimat ataupun sebagainya, itu tuh bakal keterusan. Kayak yang digambar tuh ada tuyul-tuyul gitu. Kalau misalnya kita udah pakai tuyul sekali, kita tuh bakalan terus-menerus gak bisa melepasnya. Yang ketiga ada menolak praktik pemujaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ini juga, kalau misalnya kita udah praktik pemujaan kepada selain Allah, itu udah fix lah musyrik, udah gak bisa dimaafin lah intinya. Lalu selanjutnya ada dampak menerapkan tauhid. Apa sih dampak dari kita menerapkan tauhid ini? Yang pertama itu dengan bergantung kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Apa di sini juga? Di sini juga hidup lebih sederhana dan karena kita tidak terikat oleh tahayul. Dan yang ketiga ada meningkatnya ketaatan dalam beribadah. Nah intinya sesuai yang aku sudah paparkan di macam-macam tauhid tadi, yaitu yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini merupakan lawan dari syirik, karena ketika kita mengakui bahwa
Allah itu adalah pencipta kita, ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita mengakui bahwa Allah itu Esa, Allah itu Maha Tunggal, maka syirik ini adalah lawan dari keimanan kita tersebut. Maka syirik ini adalah lawan dari rububiyah tersebut. Jadi sungguh sangat menghinakan bila kita menjauhi untuk tidak beriman kepada Allah. Sungguh sangat menghinakan jika kita melakukan perbuatan syirik, melakukan perdukunan, melakukan ramalan yang kita percaya sepenuhnya gitu. Kalau buat bercanda-bercandaan ya nggak apa-apa, yang penting jangan dipercaya gitu. Baiknya kita taat kepada Allah. Kesimpulan? Udah kesimpulan? Lanjut. Kesimpulan. Oh, tanya jawab karena kita udah Pernah tanya menampilkan jawab? ya, udah Zoom ya, Bu. Jadi kita Sekian. next ya, Bu. Kita masih ada kesimpulan. Kesimpulannya Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, konsep ketuhanan menurut Islam atau tauhid yaitu keyakinan fundamental dalam Islam yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala salah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Tauhid bukan hanya keyakinan teologis, tetapi juga fondasi etika dan moral yang harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan. Implementasi tauhid terlihat dari 3 aspek utama. Yang pertama, ada tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Yang kedua, ada tauhid uluhiyah, yang berarti pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Yang ketiga, ada tauhid asma wa sifat, yaitu kepercayaan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Dengan menerapkan 3 aspek utama tauhid ini, seseorang akan menjalani hidup yang terarah, tenang dan penuh keberkahan. Ini juga mendorong individu untuk bersikap jujur amanah dan menjauhi segala bentuk syirik atau penyekutukan kepada selain Allah. Pada akhirnya, tauhid merupakan kunci keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kita kelompok 1. Ini ada referensi buku yang kita ambil. Lalu mungkin ini udah penghujung acara ya. Intinya tuh tauhid itu harus banget dan sangat penting di kehidupan kita, karena kita sebagai seorang muslim meskipun memang tidak pernah menjadi manusia yang sempurna, tapi setidaknya kita mengupayakan hal-hal untuk tetap mempertahankan ketauhidan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dan dalam dunia hingga kita sukses dan kita bahagia dunia dan akhirat, dan menjadi hamba Allah yang dibanggakan tanpa dengan kita mengupayakan kita menjauhi hal-hal yang syirik dan kita mengupayakan ketauhidan tersebut. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Masih ini.